Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang stokiometri yang ketiga, yaitu tentang air kristal. Kalian perhatikan gambar yang terlihat di sini. Di sebelah kiri ada senyawa hidrat dari CuSO4.5H2O yang warnanya biru. Dan di sebelah kanan ada senyawa anhidrat CuSO4, tidak pakai H2O. Anhidrat itu artinya tidak mengikat air, sedangkan senyawa hidrat senyawa yang mengikat molekul air. Ya, warnanya beda. Yang mengikat warnanya biru, yang tidak mengikat warnanya putih. Gitu. Jadi, kenapa bisa berwarna putih? Yaitu kalau airnya lepas. Bagaimana cara melepaskannya? Tentu saja bisa dengan cara dipanaskan. Jadi, kalau dipanaskan, air yang terikat itu akan menguap. Maka tinggallah CuSO4 yang putih. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah molekul air yang terikat oleh suatu senyawa hidrat? Maka ada dengan cara yang pertama, yaitu dengan pemanasan, di mana massa air itu adalah massa senyawa hidrat dikurangi massa senyawa anhidrat. Gitu. Yang kedua melalui reaksi kimia. Mereaksikan senyawa hidrat ini dengan reaksi lain sehingga nanti akan bisa dihitung jumlah airnya. Dari kedua cara tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu jumlah mol hidrat sama dengan jumlah mol anhidrat. Sekarang cara menentukan jumlah air kristal dengan cara pemanasan. Contohnya, ada kristal ZnSO4, kristal ZnNO3 2 kali XH2O. Nah, X di sini kita akan cari berapa nilai X-nya. Kemudian senyawa ini dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap. Ternyata masanya berkurang 36,54%. Tentukan harga X. ARZN65N14O16H1. Jawabnya, massa berkurang adalah massa air yang menguap, yaitu 36,54%. Persamaan reaksinya seperti ini kalau dipanaskan, yaitu senyawa hidrat ini padatan ya, dipanaskan maka akan menjadi padatan baru dan uap air. Maka persen masanya adalah airnya 36,54 tadi yang menguap, sedangkan awalnya 100%, berarti yang padat ini adalah 100 dikurangi 36,54, yaitu 63,46%. Misal masanya kita anggap 100 gram, 100% adalah 100 gram, 63,46% kita anggap 63,46 gram, dan 36,4% kita anggap 36,54 gram. Maka MR-nya kalau yang ZnSO4 yang padat anhidrat ini 189, maka yang ini adalah 189 ditambah 18 kali X. 18 itu adalah dari H2O. Hanya 2, O-nya 16, jadi 18 X. Nah, airnya adalah MR-nya 18 saja. X-nya tidak ikut ya. X-nya sebagai koefisien maka tidak ikut. Mol adalah massa per MR. Maka molnya, nah yang bisa dicari adalah airnya itu. 36,54 dibagi 18, 2,03. Sedangkan ZnSO4-nya juga bisa dicari. 63,46 dibagi 189, 0,34 mol. Nah, kalau ini ada X-nya sulit dicari ya. Tapi nanti akan kita cari ketemu nanti ini. Sekarang caranya. Tadi ini ya, ketemunya ini molnya. Sekarang mau cari dengan cara perbandingan koefisien. Perhatikan koefisiennya adalah 1, 1, X. Nah, penyelesaian pertama, mol hidrat sama dengan mol anhidrat. Mol hidratnya adalah itu tuh 100 dibagi 189 ditambah 18X. Sedangkan mol anhidratnya 63,646
dibagi 189. Nah, kita masukkan nilainya nih. Nah, ini. Mol hidrat sama dengan mol anhidrat. Disilangkan, maka akan ketemu seperti ini. Disilangkan lagi, dikalikan lagi ya, ketemu. Tentu saja menggunakan kalkulator ini. Kalau tidak menggunakan kalkulator ya sulit ini. Ya, seperti itu. Maka ketemu X-nya dibulatkan menjadi 6. Sekarang cara yang kedua dengan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Lihat, mol dari zat NO3 dan H2O. 0,34 dengan 2,03 ya. Nah, ZnNO3 dengan XH2O, maka koefisiennya adalah 1 dibanding X. Molnya 0,34 dibanding 2,03 mol. Maka perbandingan molnya 1 per X. Perbandingan koefisiennya ya, koefisien 1 per X. Perbandingan molnya 0,34 dibagi 2,03. Nah, sampai di sini mudeng ya. Nah, setelah dicari maka akan ketemu itu masing-masing dibagi dengan 0,34. Yang atas dibagi 0,03 dibagi 0,34 ketemu 1, yang bawah 2,03 dibagi 0,34 ketemu 6. Maka X-nya 6 ya, sama dengan cara itu. Jadi rumusnya adalah ZnNO3 2 kali X atau 6H2O. Air kristalnya 6. Oke. Menentukan jumlah air kristal dengan cara reaksi kimia. Contoh, ada kristal garam natrium karbonat Na2CO3NH2O yang masanya 9,8 gram. Direaksikan dengan asam klorida sampai habis dengan reaksi seperti ini. Ternyata dihasilkan gas CO2 sebanyak 1,12 liter pada keadaan standar 0 derajat 1 atm. Ingat-ingat, standar itu 1 mol gas adalah 22,4 liter ya. Tentukan jumlah air kristal N dalam garam natrium karbonat tersebut. Jawabnya, perbandingan koefisien adalah ini, koefisien Na2CO3 dengan CO2 adalah 1 banding 1. Perhatikan, Na2CO3 koefisien 1, CO2-nya 1. Maka molnya adalah akan sama ya, 1 banding 1 juga. Mol CO2 adalah volume STP per 22,4. Volume CO2-nya disebutkan tadi 1,12 dibagi 22,4, maka ketemu 0,05 mol. Nah, sedangkan mol Na2CO3-nya karena 1 dibanding 1 berarti sama juga 0,05 mol. Itu 1 banding 1, maka Na2CO3-nya juga 0,05 mol. Mol hidrat sama dengan mol anhidrat. Mol hidratnya Na2CO3 titik NH2O sama dengan mol Na2CO3. Nah, padahal mol Na2CO3 tadi 0,05 mol, berarti sama ya. Maka 9,8 gram senyawa kristalnya dibagi mR senyawa hidratnya 106 ditambah 18N. 18 tadi dari H2O, N-nya dari N itu, karena NH2O. Maka nilainya 0,05 mol. Nah, setelah dicari, dikalikan ke kanan ya, ke atas ya. 106 kali 0,05 ditambah 18N kali 0,05. Nah, jadi ketemunya ini. Lalu yang 5,3 ke kiri. Maka ketemunya 0,9N adalah 4,5. Maka N-nya adalah 5. 4,5 dibagi 0,9. Jadi Na2CO3 titik 5H2O. Air kristalnya sejumlah 5. Nah, setelah kalian mendengarkan itu, menyimak dengan baik, sekarang kalian kerjakan latihan berikut ini. Semoga bisa mengerjakan ya. Kalau berusaha pasti bisa.
yang penuh semangat. Oke, terima kasih.